teman-teman, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengolah data kerataan benda kerja dari hasil pengukuran menggunakan dial indikator. Tapi disclaimer dulu, kalau data yang kita pakai ini berbeda dengan hasil pengukuran yang ada di video tutorial, karena data yang digunakan ini merupakan hasil pengukuran kerataan yang sudah pernah dilakukan sebelum video tutorial. Jadi singkatnya di sini kita pure hanya akan menunjukkan cara pengolahan datanya aja. Kalau misal kalian nanti sudah punya data pengukuran sendiri. Jadi dari hasil pengukuran yang dilakukan untuk kedua line, diperoleh data yang terlihat pada tabel. Berikut merupakan data pengukuran line 1 dan line 3 dengan pengukuran forward. Sedangkan di bawah ini merupakan data pengukuran line 1 dan line 3 dengan arah pengukuran backward. Di sini kita bisa melihat ada data yang bernilai negatif dan juga ada yang bernilai positif. Nilai positif dan negatif ini kita peroleh dari arah putaran jarum pada dial indikator pada saat pengukuran. Jika arah jarum bergerak searah jarum jam, maka nilainya positif, begitu juga sebaliknya. Dari data-data tersebut, akan kita buat control chart dan histerisisnya untuk melihat apakah permukaan benda kerja sudah memiliki kerataan yang diinginkan. Jadi yang pertama, untuk membuat control chart, pertama-tama kita hitung control limit, upper control limit, dan lower control limit untuk masing-masing line. Dan di sini udah tercantum ya rumusnya. Untuk menghitung CL, ini control limit, kita bisa langsung menghitung nilai rata-rata dari masing-masing data. Cara menghitungnya seperti biasa, tinggal ketik sama dengan average, lalu blok data yang akan dihitung rata-ratanya. Kita blok data ini. Jangan lupa dikunci. Kemudian kita enter. Terus kita drag sampai sejumlah data, yaitu sampai sejumlah 10, sesuai sama jumlah titiknya. Selanjutnya, kita juga menghitung UCL dan LCL. Untuk rumusnya kita pakai juga sama seperti yang pada gambar ini, jadi sama UCL sama dengan rata-rata atau sama dengan CL ini. Jangan lupa dikunci juga. Ditambah, kita buka kurung, 3 kali standar deviasi. Di sini kita pakai standar deviasi untuk sampel ya, karena datanya merupakan data sampel. Terus kita drag juga datanya. Terus jangan lupa dikunci juga. Kita tutup kurung, kemudian kita enter. Di sini kita drag juga sampai titik ke-10. Untuk LCL-nya rumusnya hampir sama kayak UCL, tapi bedanya di sini kita bisa lihat dia dikurangi. Jadi kalau mau gampangnya, kita tinggal geser aja UCL-nya, terus kita ganti jadi dikurangi. Terus jangan lupa di-drag ke bawah juga. Kita lakukan perhitungan yang sama untuk ke semua data dan ke semua data line 3, line 1, dan line 3 backward dengan rumus yang sama juga. Kemudian setelah semuanya sudah selesai terhitung, untuk CL, UCL, dan LCL di setiap line dan setiap arah pengukuran. Kemudian kita buat control chart untuk setiap masing-masing line dan setiap masing-masing arah pengukuran. Sebelumnya, kenapa kita perlu ngedrag data CL, UCL, dan LCL sampai sejumlah 10 titik? Karena ini akan mempermudah kalian dalam pembuatan control chart-nya nanti. Jadi, cara membuat control chart-nya sendiri adalah jadi kita blok data yang ingin kita buat jadi control chart. Oh iya, untuk control chart-nya sendiri nanti bakal dipisah-pisah. Jadi line 1 forward, control chart-nya sendiri, line 3 forward, control chart-nya sendiri. Begitupun juga yang backward, line 1 dan line 3. Jadi caranya adalah kita blok datanya, lalu kita klik insert. Ini insert, terus kita pilih line chart yang ini, yang pertama. Dan ini udah muncul control chart untuk line 1 forward. Jadi kita ganti namanya aja. Oke, terus kita ulangi cara yang sama untuk membuat control chart line 1 backward, line 3 forward, dan line 3 backward.
Setelah kita buat kontrol chart dari keempat data, kita bisa melihat bahwa data di setiap line dan arah pengukuran memiliki nilai yang berbeda-beda dan fluktuatif. Tetapi data-data tersebut tetap berada pada rentang upper limit dan lower limitnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedataran benda kerja tidak datar sempurna, tetapi masih bisa diterima sesuai dengan toleransinya. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai control chart. Berikutnya kita akan membuat histerisis. Selanjutnya, kita akan membuat histerisis dengan menggunakan data yang sama seperti sebelumnya waktu kita membuat control chart. Namun, karena histerisis ini digunakan untuk membandingkan data berdasarkan arah pengukuran, maka di sini kita mengelompokkan datanya seperti ini. Kemudian, untuk masing-masing line kita buat grafik garisnya. Caranya adalah kita blok data forward dan backward di line 1, terus kita klik insert, terus kita klik line chart. Terus kita pilih yang 2 dimension line yang pertama. Terus kita kasih nama. Kita lakukan cara yang sama juga untuk pembuatan histerisis line 3. Dari grafik masing-masing line yang sudah kita buat, kita bisa melihat bahwa arah forward dan backward di line 1 memiliki bentuk yang sedikit berbeda dan fluktuatif, namun masih memiliki pola grafik yang sama. Begitu juga dengan line 3. Kita bisa lihat, baik line 1 dan line 3 untuk arah pengukuran yang berbeda, grafiknya seakan-akan mempunyai jarak antar garisnya. Seperti ini. Hal inilah yang terjadi karena adanya pengaruh histerisis. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa benda kerja memiliki kedataran yang belum seragam, tetapi rentang deviasinya masih bisa diterima. Sekian video penjelasan mengenai histerisis. Selamat belajar teman-teman.